Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-336 ini didukung oleh para pemain Hari sebagai Kepala Niaga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lilinur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana pesta perkawinan masih semarak. Tamu-tamu belum banyak yang pulang. Kedua mempelai masih duduk bersanding di atas pelaminan. Ki Sontor sekarang duduk sendirian karena Arya Kamandanu sudah pergi menyusul Nini Luh Jinggan. Acara berikutnya adalah acara tari-tarian. Kepala Niaga kembali tampil dan berdiri di atas panggung. Setelah diam sesaat lamanya, pimpinan karawitan itu pun mulai bicara pada para hadirin sekalian. Nah, para hadirin sekalian, acara berikutnya adalah acara tari-tarian yang akan diperagakan oleh seorang ledek atau seorang penari dari desa Watu Kudampel. Adapun nama penari tersebut ialah Nini Lambang Sari. Dan tari-tarian yang akan diperagakan oleh Nini Lambang Sari ialah tari-tarian Parama Nandana. Tari-tarian ini ditujukan kepada kedua mempelai dengan iringan doa agar kedua mempelai dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Agar kedua mempelai diberkati oleh para dewa, sehingga murah sandang, murah pangan, murah rezeki, hidupnya bahagia sampai kakek ninen. Dan sesuai dengan nama tari-tariannya ini,
Paramanandana, yang artinya adalah keturunan yang unggul. Kita semua berharap agar kedua mempelai nantinya dapat mempersembahkan anak-anak atau putra-putri yang berbudi luhur, hingga dapat menyumbangkan dharma baktinya untuk masyarakat serta negara. Maka demikianlah, Nini Lambang Sari segera memperagakan tari-tarian Paramanandana. Suasana pesta nampak semakin meriah. Para hadirin menikmati acara tari-tarian sambil makan dan minum. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah hampir bisa menyusul Nini Luh Jinggan. Tapi dia menjadi heran karena tiba-tiba Nini Luh Jinggan lenyap begitu saja. Lenyap bagaikan ditelan bumi. Mendadak dia terkejut sekali karena terdengar harimau mengaum keras. Setelah hilang rasa terkejutnya, Arya Kamandanu perlahan-lahan berjalan menuju ke sebuah gundukan bukit kecil. Aku mencurigai gundukan bukit itu. Pasti ada sesuatu di balik gundukan bukit itu. Tapi aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin mati konyol diterkam harimau. Arya Kamandanu kemudian meneruskan langkah-langkahnya. Dia berjalan mengendap-endap di atas semak belukar, bagaikan seekor kucing hutan mengintai mangsanya. Arya Kamandanu terus merangkak ke atas gundukan bukit kecil. Dia bergerak dengan hati-hati sekali. Telapak tangan kanannya diletakkan di atas gagang pedang naga puspa. Hatinya semakin bertambah berdebar-debar ketika puncak gundukan bukit semakin dekat. Tiba-tiba di depannya menganga sebuah sumur liar. Dia segera mengambil jalan memutar. Selanjutnya dia merangkak di bagian selatan punggung bukit. Dan tak lama kemudian, Arya Kamandanu sudah berada di atas puncak bukit. Dia segera menjulurkan kepalanya ke bawah, tidak bisa percaya pada apa yang dilihatnya. Untuk sesaat lamanya dia menahan nafas. Kurang lebih 10 tombak jauhnya dari tempatnya mendekam, dia melihat seekor harimau duduk di atas semak belukar. Sementara itu di sebelahnya duduk seorang gadis remaja usia. Gadis remaja itu sepertinya sudah sangat akrab dengan si harimau, dan nampaknya dia tengah bercakap-cakap dengan binatang buas itu. Bukankah dia itu Luh Jinggan? Apa yang dilakukannya di tempat ini? Rupanya harimau itu sudah tidak begitu puas. Paling tidak bagi Nini Luh Jinggan. Nampaknya Nini Luh Jinggan sedang bercakap-cakap dengan binatang itu. Rupanya mereka tidak menyadari kehadiranku. Baiklah, akan kutunggu di sini. Akan kulihat apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Maafkan aku, Jamantara. Maafkan aku ya. Aku terpaksa meninggalkanmu di tempat ini. Aku terpaksa melarangmu untuk ikut pergi ke pesta perkawinan sahabatku itu. Mereka belum kenal siapa dirimu, Jamantara. Kalau kau ikut bersamaku, pastilah orang-orang itu akan ketakutan dan desa Nyugading akan menjadi geger. Apa, Jamantara? Ya, tentu saja. Tentu saja kau merasa bosan menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Maafkan aku, Jamantara. Maafkan kalau aku terlalu lama meninggalkanmu. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah siap? Oh, apa yang kau lihat, Jamantara? Sepertinya kau sedang mencurigai sesuatu. Apa yang kau rasakan pada indera penciumanmu? Apa, Jamantara? Kau melihat kehadiran seseorang di sekitar tempat ini. Biarlah, Jamantara. Kau tidak usah terlalu cepat tersinggung. Belum tentu orang itu bermaksud buruk terhadap kita. Mungkin saja dia hanya bermaksud melewati tempat ini
Mungkin saja dia adalah seorang perambah hutan yang kemalaman di jalan. Biarkan saja, Jamantara. Kau tidak usah marah. Diam, Jamantara. Diamlah. Jangan ribut. Jamantara, apakah kau tidak mau lagi mendengarkan kata-kataku? Diam, kataku. Jangan ribut. Bukankah kau sudah kuajari caranya bersopan santun? Ayo, ayo. Duduklah. Duduk dan diam di situ. Maaf, Tuan. Maaf. Jamantara ini memang cepat sekali tersinggung. Dia tidak biasa berhubungan dengan orang lain. Tidak apa. Aku dapat memahami apa yang dirasakannya. Tentulah dia sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Keselamatan majikannya. Tuan pandai sekali berkata-kata. Tapi Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Siapakah nama Tuan? Dan apa maksud Tuan tiba-tiba menemui kami? Apakah yang dapat kami bantu untuk Tuan? Baiklah. Baiklah, Nini Lucinggan. Tuan tahu nama saya? Tentu saja saya tahu. Nini sangat pandai sekali memperagakan tari-tarian Nisacara Nagini. Tidak, Tuan. Saya bukanlah seorang penari, apalagi penari yang mahir. Pengetahuan saya sedikit sekali tentang tari-tarian. Nama saya Parasu. Saya berasal dari daerah yang jauh. Dari sana, dari kaki Gunung Welirang. Saya datang menemui Nini memang untuk minta bantuan. Itu kalau Nini bersedia. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Apa yang dapat saya kerjakan untuk Tuan Parasu? Dari mana Nini Lucinggan belajar tari Nisacara Nagini? Saya belajar sendiri. Maaf Nini. Saya kurang bisa mempercayai jawaban ini. Terserah. Saya tidak dapat memberikan jawaban yang lain. Maafkan kalau jawaban saya kurang memuaskan. Tapi memang begitulah. Saya belajar sendiri. Saya sangat terkesan melihat Nini Lucinggan memperagakan tari Nisacara Nagini. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pujian Tuan. Saya sepertinya mengenal gerak-gerak tari Nisacara Nagini. Saya mengenal garis-garis seperti itu. Maaf Nini. Ada satu bagian yang saya tidak pernah dapat melupakannya. Ketika Nini Lucinggan memainkan kedua buah sampur atau selendang. Apakah itu maksudnya? Apa maksudnya? Saya bahkan tidak mengerti apa maksud Tuan Parasu. Bukankah sampur itu dimaksudkan sebagai cakar-cakar naga? Maaf Tuan. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Saya hanya memperagakan sebuah tari-tarian. Mengapa Tuan menyinggung-nyinggung masalah cakar naga segala? Jawablah Nini. Saya yakin Nini tahu jawabnya. Bukankah kedua buah sampur itu merupakan perlambang atau perwujudan indah dari sepasang cakar naga? Maaf Tuan. Sebaiknya Tuan membatasi keinginan tahu Tuan. Sebab saya khawatir saya tidak akan dapat memuaskan keinginan tahu Tuan. Ada satu hal lagi. Ada satu bagian lagi. Ketika itu Nini membuang sampur ke arah samping kiri. Dan saya melihat seperti kibasan-kibasan ekor naga. Apakah memang demikian maksudnya? Apakah gerakan-gerakan itu dimaksudkan untuk menggambarkan kibasan-kibasan petit atau ekor naga? Aduh. Tuan ini bagaimana? Tuan bahkan sekarang telah membuat saya kebingungan. Cakar naga, petit naga, apa artinya ini? Sudahlah Tuan, barangkali saya tidak akan bisa membantu Tuan. Tunggu Nini. Saya mohon Nini sudi menunggu barang sebentar. Saya ingin mengucapkan sebuah kalimat. Barangkali Nini pernah mendengarnya. Cakar nogo kinurat papat hanawut angkoso. Tahukah Nini apakah artinya? Tidak. Petit nogo kinurat papat ranonggo madyo. Pernahkah Nini mendengarnya? Sama sekali tidak. Maaf Tuan. Satu kalimat lagi Nini. Satu kalimat lagi. Rajah nogo kinurat papat sifat papat minongko roso jalmo. Mungkin Nini Lucinggan pernah mendengarnya. Maaf Tuan Parasu. Saya terpaksa mengecewakan Tuan. Saya sama sekali tidak tahu apa yang Tuan maksudkan. Tentang kalimat-kalimat itu tadi, semuanya belum pernah saya dengar. Bahkan begitu sekarang ini saya mendengarnya, secepat itu pula saya melupakannya. Kalimat-kalimat seperti itu rasanya sulit untuk saya pahami. Maafkan Tuan. Maafkan kalau saya tidak dapat menolong Tuan. Tunggu Nini, tunggu dulu. Barangkali Tuan Parasu dapat mencari pertolongan di tempat lain. Maafkan kalau saya telah mengecewakan Tuan. Jamantara.
Ayo kita pulang, Jamantara. Kita sudah harus sampai di rumah sebelum fajar menyingsing nanti. Ayo cepat, Jamantara. Harimau putih yang bernama Jamantara itu kemudian bangkit dan mendekati Luh Jinggan. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya, binatang buas itu mendekam. Luh Jinggan kemudian naik ke atas punggungnya. Selanjutnya harimau putih itu pun berjalan perlahan-lahan meninggalkan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu bagaikan tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Untuk sesaat lamanya, dia hanya bisa melihat seekor harimau yang berjalan perlahan-lahan sambil mendukung tubuh seorang gadis. Binatang buas itu terus bergerak menuruni gundukan bukit. Dan sebentar kemudian, bulu-bulunya yang putih sudah lenyap di balik pohon-pohon dalam keremangan cahaya malam. Oh, Luh Jinggan. Sungguh aneh gadis itu. Cara berjalannya aneh. Tingkah lakunya aneh. Dan dia mengendarai seekor macan putih. Bukankah ini lebih aneh? Siapa sebenarnya gadis itu? Aku akan menyelidikinya. Aku yakin gadis itu menyembunyikan rahasia. Rahasia-rahasia di balik peragaan tari-tarian Nisa Carana kini. Baiklah, aku akan mengikuti dari kejauhan. Arya Kamandanu segera melompat menuruni gundukan bukit. Sambil berlari-lari kecil, matanya terus mencari-cari di mana harimau putih itu berada. Tapi telah puluhan pal jauhnya dia meninggalkan gundukan bukit, harimau putih itu masih juga belum nampak. Akhirnya Arya Kamandanu memutuskan untuk menggunakan aji seipi angin. Dia menyedot napas 3 kali. Terasa pusarnya menjadi dingin dan tubuhnya menjadi seenteng kapas. Selanjutnya Arya Kamandanu menjejak bumi. Dan dia pun berlari sekencang-kencangnya bagaikan terbang. Kurang ajar. Aku kembali kehilangan jejak. Rupanya harimau putih itu pun bukan harimau sembarangan. Mungkin dia harimau siluman. Dia pun mampu berlari bagaikan terbang. Kalau hanya sekedar berlari, mereka pasti akan dapat kususul. Tapi nyatanya tidak. Mereka berdua lenyap bagaikan ditelan bumi. Tidak. Aku harus dapat menyusul mereka. Aku harus dapat membujuk gadis itu agar mau berterus terang padaku. Kembali Arya Kamandanu menjejak bumi dan berlari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan. Beberapa kali dia berlari melompati rumpun semak belukar ataupun sungai-sungai kecil. Bagaikan seekor kelelawar besar, Arya Kamandanu terbang di atas permukaan tanah. Tapi lagi-lagi dia terpaksa mengalami kekecewaan. Semakin jelas sekarang bahwa 2 makhluk itu bukanlah 2 makhluk sembarangan. Mereka mampu meloloskan diri dari kejaranku. Sekarang aku semakin menyadari bahwa kemampuanku dalam hal ulah kanuragan ternyata belumlah seberapa banyak, belumlah seberapa besar. Kalau aku tidak terus merubah sikapku, tidak menggembleng diri, tidak memperdalam ilmu kanuragan naga puspa, maka aku bisa menjadi pendekar cere, pendekar yang dengan mudah dapat menjadi permainan orang lain. Rupanya fajar telah menyingsing. Memang benar, fajar telah menyingsing. Perlahan-lahan bundaran matahari yang berwarna merah darah muncul dari cakrawala. Sinarnya yang hangat membuat embun-embun pagi jatuh dari pucuk-pucuk pohon. Kabut dingin mulai lenyap perlahan-lahan. Arya Kamandanu meneruskan perjalanannya dengan lesu.
Dia melangkah perlahan-lahan di sela-sela dinding-dinding batu. Mendadak, dia melihat keanehan pada suasana di sekitarnya. Rupanya aku berada di sebuah bukit. Bukit apakah ini namanya? Aneh sekali suasana di sekitar tempat ini. Tidak seekor pun satwa nampak terbang melintas di atas pohon. Seperti daerah mati. Seperti tidak pernah dijamah manusia. Lagi-lagi aku menemui keanehan. Suasana di sekitar tempat ini benar-benar aneh dan mencurigakan. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Pohon-pohon perdu kelihatannya lemas, layu. Daun-daun layu. Bunga-bunga pun layu. Bahkan sebagian di antara mereka pada berguguran di bumi. Aku akan menyelidiki tempat ini. Arya Kamandanu kembali melangkah perlahan-lahan. Dia berjalan dengan hati-hati, mengendap-endap ke arah punggung bukit. Sekali waktu dia berhenti dan menoleh ke arah kiri kanan. Nampak banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, seperti layu akibat terbakar oleh hawa yang panas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Di manakah sebenarnya Arya Kamandanu berada? Dan apakah akhirnya Arya Kamandanu akan dapat menemukan Luh Jinggan? Lalu siapakah sebenarnya Luh Jinggan itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.